Tania. Sektor energi khususnya listrik di Indonesia terus menghadapi tantangan. Salah satunya transisi energi pasca pandemi. Bertepatan dengan Hari Listrik Nasional ke-78, lebih dari 200 pembicara akan terlibat dalam acara yang sudah mulai dilakukan sejak di KTT yang berfokus pada strategi. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu upaya menyatukan komitmen antar pemangku kepentingan dalam mendukung transisi energi di Indonesia dan kawasan ASEAN. Lalu bagaimana komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyeimbangkan proses transisi energi? Kompas Bisnis pagi ini sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian SDM, Bapak Dadan Kusdiana, yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Dadan. Selamat pagi Mbak Glenis, selamat pagi semuanya. Pak, ini banyak yang meyakini bahwa transisi energi adalah sebuah keniscayaan. Harapan untuk mendorong pengembangan energi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Nah, apa nih strategi Kementerian SDM dalam merealisasikan target transisi energi dan juga dukungan regulasi seperti apa yang telah ditetapkan untuk bisa mengakselerasi transisi energi? Ya, terima kasih Mbak Glenis. Transisi energi sebetulnya tidak hanya listrik ya, tapi juga termasuk energi yang lain. Nah, sekarang kita diskusi khusus listrik, karena listrik memang dalam penglihatan kami juga ke depan ini terjadi proses-proses elektrifikasi yang semakin luas. Dan listrik memang menjadi jantung dari perekonomian kita, menjadi penggerak untuk memastikan bahwa kita masuk menjadi salah satu bagian dari negara maju di 2045. Nah, kami akan sampaikan di sini hal-hal yang menjadi strategi dari Kementerian SDM untuk pertama adalah memastikan bahwa kita di tahun 2060 masuk menjadi net zero emission. Yang kedua adalah memastikan bahwa penyediaan listrik juga tidak hanya dari sisi bagaimana ini harus terjangkau, bagaimana ini harus bersih, tapi juga sejalan dengan ketersediaan dari yang ada di kita khususnya dari sisi sumber dayanya. Yang pertama, kami di Kementerian SDM menyusun bagaimana upaya-upaya percepatan dari penyediaan energi bersih, khususnya dalam hal ini adalah penyediaan energi terbarukan. Kita, alhamdulillah Indonesia ini mempunyai potensi energi terbarukan yang sangat besar, lengkap, jadi tidak hanya dari sisi jumlahnya juga besar, tapi juga dari sisi ketersediaannya juga ini tersebar di seluruh wilayah kita. Dan juga dari sisi jenis, kita ini mempunyai jenis EBT yang bervariasi, yang beragam, tidak hanya bertumbuh kepada satu atau dua jenis energi terbarukan. Ini akan memastikan bahwa proses-proses dari tadi transisi energi ini dapat juga memastikan dari sisi ketahanannya ya. Karena kita nanti akan melakukan diversifikasi dari sisi pemanfaatan energi terbarukannya. Jadi kami lakukan percepatan dari sisi penyediaan EBT. Sudah tersedia sekarang adalah RUKN yang sedang difinalisasi di Kementerian SDM, RUPTL yang dilakukan secara khusus misalkan untuk yang PLN dan juga untuk RUPT yang lain, pemegang WILUS, ini juga memastikan bahwa pemanfaatan energi terbarukannya juga menjadi prioritas. Yang kedua adalah tadi saya sampaikan bahwa kita ini mempunyai sumber daya EBT yang demikian besar dan tersebar. Dalam beberapa hal, sumber daya ini diperlukan untuk dilakukan evakuasi dari nanti listriknya itu ke tempat yang lain yang menjadi pusat bebannya. Sehingga kami melihat bahwa dari sisi pengembangan EBT ini tidak hanya bagaimana kita membangun pembangkit EBT-nya, tapi juga membangun infrastrukturnya, membangun sarana transmisinya. Pak Menteri SDM selalu menyampaikan bahwa kita akan mengembangkan yang disebut dengan Nusantara Grid. Jadi kita akan menyambungkan minimal pulau-pulau besar di tanah air, sehingga nanti bisa sharing dari sisi pemanfaatan sumber dayanya, dan juga memastikan bahwa pusat-pusat beban dari pertumbuhan khususnya di industri ini bisa mendapatkan energi bersih. Jadi kita akan dorong hal tersebut dari sisi pembangunan infrastruktur. Yang berikutnya adalah mendorong elektrifikasi secara meluas. Misalkan yang sekarang didorong oleh pemerintah adalah pemanfaatan kendaraan listrik. Termasuk dalam hal ini ada konversi motor listrik. Jadi konversi dari motor yang sekarang menggunakan bahan bakar bensin
ini dikonversi sehingga bisa menggunakan baterai atau dalam hal ini listrik nantinya. Pemerintah menyediakan bantuan untuk hal ini per sekarang adalah 7 juta dan sekarang sedang direvisi menjadi 10 juta untuk setiap motor listrik ya. Yang berikutnya adalah dari sisi elektrifikasi, misalkan kita juga mendorong untuk pemanfaatan peralatan rumah tangga ini dari yang menggunakan bahan bakar LPG misalkan ini menjadi listrik, misalkan dengan pemanfaatan kompor listrik induksi. Nah, hal tersebut juga tentunya nanti ada juga program-program yang lain, terobosan misalkan kami mendorong pemanfaatan PLTS atap. Jadi masyarakat juga bisa berkontribusi secara langsung, tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari PLN, tidak hanya dari badan usaha, tapi juga masyarakat ini bisa berkontribusi secara langsung untuk mempercepat proses transisi energi ini. Satu sisi yang ingin kami sampaikan di sini bahwa dari sisi penyediaan energi tentunya tidak mungkin ini disediakan secara langsung semuanya oleh pemerintah atau dalam hal ini khusus oleh PLN. Jadi kami juga mengundang keterlibatan dari badan usaha sehingga ini prosesnya bisa lebih cepat dan juga bisa lebih memanfaatkan proses-proses dari sisi pengadaan yang dilakukan oleh dalam hal ini oleh PLN untuk penyediaan tenaga listriknya. Saya kira itu dari sisi secara umum ya strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakselerasi dari program-program transisi energi yang sudah diluncurkan oleh Presiden Jokowi. Kalau dari sisi regulasinya seperti apa nih Pak untuk bisa akselerasi? Tentu kan juga diperlukan dukungan regulasi. Ya betul. Ada beberapa regulasi yang kita susun dan sudah diterbitkan. Pertama misalkan dari sisi tarif ya. Untuk listrik yang berasal dari EBT untuk masuk ke dalam grid PLN, ini sudah diatur dalam peraturan Presiden, tahun lalu sudah diterbitkan dan sekarang sudah dalam proses implementasi. Kami juga sedang menyusun regulasi revisi dari peraturan PLTS atap. Ini pun sedang dipersiapkan sehingga nanti prosesnya itu tidak atau memastikan bahwa ini adalah regulasi dengan mekanisme yang lebih mudah, dengan mekanisme yang lebih cepat, dengan proses-proses yang lebih transparan sehingga masyarakat bisa mempercepat dari implementasi program PLTS atap ini. Kami dari sisi misalkan penyediaan bahan bakar nabati sekarang sedang dipersiapkan juga dari bagaimana upaya-upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati khususnya dalam hal ini adalah biodiesel misalkan yang sekarang pemanfaatannya 30%. Kami sedang melakukan kajian untuk ditingkatkan menjadi 40% sebagaimana arahan dari Presiden. Untuk yang lain dari sisi regulasi atau dari sisi inisiatif, kami pun menyusun program-program atau peta jalan bagaimana misalkan yang sekarang yang sering didiskusikan di berbagai macam forum, upaya-upaya untuk menurunkan emisi melalui percepatan untuk istirahat dini dari PLTU. Ini pun sedang kita siapkan untuk supaya bisa dilakukan proses transaksi yang pertama. Presiden sudah memberikan arahan bahwa ini kalau bisa dilakukan prosesnya di tahun ini untuk yang pertama dan kami sedang bekerja untuk hal tersebut. Jadi memang selain strategi untuk bisa mengembangkan energi baru terbarukan, ada juga strategi untuk bisa memensiunkan dini PLTU batubara. Nah ini bagaimana? Tadi kan Bapak sebutkan ada targetnya di tahun ini untuk bisa dimulai. Bagaimana dengan arah kebijakannya supaya ini berimbang? Karena kalau salah strateginya tentu ini akan berdampak panjang kepada masyarakat. Dari SDM seperti apa Pak? Betul, Mbak Glenis, bahwa ini harus dilakukan secara hati-hati, secara lengkap, secara komprehensif. Kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak bisa memastikan bahwa ke depan penyediaan dari energi ini tetap dari sisi keterjangkauan dan juga memastikan dari sisi emisinya. Ini yang sedang kami lakukan. Jadi kami melakukan kajian bersama dengan PLN, dari sisi ketersediaannya, dari sisi sistem penyediaan ketenaga listrikan. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa dengan proses-proses dengan pengistirahatan dini dari PLTU ini tidak menyebabkan
listriknya menjadi lebih mahal misalkan dari sisi biaya produksi. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat tetap mendapatkan listrik yang terjangkau. Jadi dua hal ini yang sedang kami lakukan untuk dikombinasikan, termasuk juga upaya-upaya pemanfaatan EBT yang tadi saya sampaikan di awal, sehingga proses-prosesnya ini bisa berjalan sekaligus dan juga berkelanjutan untuk sisi pelaksanaannya. Baik Pak, ini kan pertengahan November nanti, tepatnya 14 hingga 16 akan ada perhelatan besar di sektor ketenagalistrikan, yaitu Hari Ketenagalistrikan ke-78, Enlit Asia 2023. Nah, apa nih Pak harapannya untuk dilangsungkan forum yang mengundang entitas bisnis ketenagalistrikan di kawasan ASEAN untuk pengembangan transisi energi ke depannya? Baik, terima kasih Mbak Glenis. Saya kebetulan juga mengikuti pertemuan-pertemuan yang tingkat ASEAN ya di 2 bulan yang lalu, dan memang salah satu dari kesepakatan dari para menteri ASEAN dan juga dibawa ke summit bahwa kita harus meningkatkan konektivitas di ASEAN, minimal di ASEAN. Kita sebetulnya dari sisi konektivitas sudah terjadi untuk yang pipa gas. Pipa gas kita kan sudah nyambung sampai Singapura. Kita pun sekarang sudah bekerja sama dengan Malaysia untuk sisi penyediaan listrik di wilayah Kalimantan. Dan kami juga sudah punya kerjasama dengan Singapura, bagaimana misalkan untuk mendorong transisi energi di 2 negara ini dengan melakukan penyediaan tenaga listrik dari energi terbarukan. Kita pun sudah melihat bahwa konektivitas dari ASEAN, misalkan penyediaan listrik dari Singapura yang berasal dari Laos, dan kami melihat bahwa proses transisi energi ini tidak mungkin dilakukan oleh masing-masing negara, sehingga kerjasama antar negara ASEAN ini yang masing-masing tentunya mempunyai potensi dari energi terbarukan yang bervariasi, yang berbeda, juga dari sisi konsumsinya juga demikian, sehingga kerjasama ini merupakan salah satu terobosan yang sangat baik dilakukan oleh masyarakat ketenagalistrikan Indonesia. Dan ini kami harap bisa turut mempromosikan pengembangan energi bersih, energi terbarukan di Indonesia dan tentunya di wilayah ASEAN. Jadi kami sangat mengapresiasi untuk Hari Listrik Nasional yang ke-78, masyarakat ketenagalistrikan Indonesia melakukan forum-forum seperti ini dan meluas menjadi di level ASEAN. Baik, jadi memang ini diperlukan kerjasama untuk tidak hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lain untuk terus mengembangkan energi baru terbarukan. Terima kasih Pak Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian SDM telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Glenis, terima kasih. Saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.